Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Fathamagim dari kelas DE 2024B dengan NIM 24050874051. Di sini saya akan menjelaskan tentang berita plagiasi yang sesuai dengan poin-poin ketentuan, yaitu yang dimana ada yang pertama itu menjelaskan data tentang plagiasi, yang kedua itu data-data berita dari teks plagiasi tersebut. Setelah itu yang ketiga adalah sanksi dari tindakan plagiasi, yang dimana sanksi tersebut itu adalah sanksi yang dilarang oleh negara dan dilarang oleh untuk semua orang agar tidak melakukan plagiasi. Baik, saya akan mulai videonya dari sekarang. Saya akan menjelaskan untuk poin yang pertama, yaitu data tentang karya ilmiah yang plagiasi. Yang pertama, berita pertama, yaitu di sini ada Anggito Abimanyu, yang dimana beliau adalah dosen dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau FEB dari Universitas Gadjah Mada, yang biasanya kita kenal dengan sebutan UGM, yang juga Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama, mengundurkan diri dari institusi tempatnya mengajar setelah dituduh plagiat. Jadi si beliau ini berbicara kepada media demi mempertahankan kredibilitas UGM dengan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab akademik. Saya telah menyampaikan mengundurkan diri sebagai dosen, kata Anggito dalam jumpa pers di kampus UGM Yogyakarta, Senin. Anggito ini mengatakan pengunduran dirinya terkait dengan artikel opini yang berjudul Gagasan Asuransi Bencana yang ia tulis di Harian Kompas pada 10 Februari 2014. Untuk yang kedua, yaitu ada poin bentuk plagiasi. Jadi poin bentuk plagiasi beliau ini dilakukan mencontoh karya ilmiah dari atau menjiplak karya tulis dosen UI, yaitu yang bernama Hotbonar Singga yang berjudul Menegas Asuransi Bencana pada 21 Juli 2006. Walaupun bisa dibilang karya dosen UI ini cukup lama, itu tetap saja kita sebagai masyarakat tidak boleh melakukan plagiasi, meniru plek-ketiplek dengan karya ilmiah orang lain. Jadi itu saja untuk berita yang pertama dan poin yang pertama dan kedua untuk berita yang pertama. Oke, yang berita kedua di sini ada Rektor UIN Wali Songo, Kota Semarang, yang bernama Imam Taufik diduga menjiplak tesis dosen lain yang nama dosennya yang dijiplak itu namanya Muharif Royani. Peneliti Imam berjudul Konsep Hilal dalam Perspektif Al-Quran dan Astronomi Modern yang terbit pada 2015, sedangkan tesis Arif yang dijiplak ini oleh si Imam itu berjudul memadukan konsep hilal dan tafsir Al-Quran dan astronomi modern, diterbitkan pada 2011 yang lalu. Atas tuduhan itu, kuasa hukum Imam Mutahar Adi Wibowo menampik dugaan plagiat yang dilakukan idenya. Dia bilang, karena sifat baru dugaan maka tidak benar, ucap pada Senin 23 Oktober 2023. Dan ini bentuk plagiasinya. Terdapat puluhan kesamaan pada dua karya ilmiah tersebut. Kesamaan pertama ditemukan di abstrak. Ada dua paragraf yang identik, hanya ada beberapa kata berbeda tetapi makna sama, seperti frasa pembahasan mengenai hilal di tesis Arif ditulis perdebatan tentang hilal dalam laporan kalimat selebihnya di karya tersebut yang sama. Kita akan membahas berita yang ketiga,
yaitu lagi-lagi dari Bapak Rektor, yang dimana ini adalah Rektor dari Universitas Negeri Semarang atau yang kita biasanya kenal sebagai UNES. Dugaan tindakan plagiarisme juga menyeret nama Rektor UNES Fathur Rahman kasus Indonesia untuk kebebasan akademik KIKA, melaporkan disertai faktur yang berjudul pemakaian bahasa dalam masyarakat Dwi Bahasa, kajian sosiolingguistik di Banyumas yang diselesaikan pada 2003 dan dalam Pascasarjana Universitas Gadjah Mada atau UGM. Disertai FR 2003 terbukti memplagiat skripsi tahun 2001 yang dibuat oleh Risin Setia RS dan Nevi Yustiani atau NY. Keduanya merupakan mahasiswa bimbingan FR Fakultas Bahasa dan Seni UNES. Jadi bapak ini tuh menjiplak atau memplagiasi hasil karya dari mahasiswanya gitu. Jadi sebagai walaupun namanya mahasiswa ya atau mahasiswi, itu tetap saja dosen tidak boleh menjiplak karya dari bimbingannya tersebut. Itu salah satu perbuatan tercela. Jadi langsung saja kita pembahasan bentuk plagiasinya. Tak hanya tim akademik juga disebut plagiasi. Bapak Fathur Rahman pada artikel bertajuk Kode Bahasa dalam Interaksi Sosial Santri. Jadi bapak ini itu melakukan plagiasi, menulis karya ilmiah dengan melakukan plagiasi di gabungan gitu. Jadi ada dua mahasiswi bimbingan dosen Bapak Fathur Rahman tersebut, itu dia plagiat, dia jiplak, dia gabungkan antara dua karya ilmiah bimbingannya ini jadi satu dan dijiplak dengan begitu saja gitu. Jadi ya, kita sebagai mahasiswa juga tidak boleh mencontoh hal yang membuat kita terseret-seret, membuat karir kita rusak gitu, reputasi karir kita jadi turun, dan pencemaran nama baik kita. Jadi di sini ada yang terakhir, poin terakhir, yaitu ada sanksi melakukan plagiasi. Sanksi melakukan plagiasi sendiri lulusan karya ilmiah itu juga bisa sebagaimana dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplakan, dipidana dengan pidana penjara lamanya 2 tahun dan didenda sebanyak 200 juta rupiah. Selain kita jadi pencemaran nama baik, terus reputasi karir kita menjadi turun, kita juga dipenjara 2 tahun dan juga didenda 200 juta. Jadi sebisa mungkin kita berusaha dan jangan menjiplak. Referensi boleh, tapi jiplak ketipet jangan. Seperti itu. Terima kasih atas kekurangannya, saya mohon maaf atas penjelasan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.